Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, beliau menafsirkan ayat Allah wa qarraba ba'duhum ila ba'din yatasaalun. Ada satu kondisi Allah mengatakan penduduk syurga itu saling merapatkan tempat-tempat duduk mereka dan kemudian mereka saling berbincang. Rasul mengatakan idza dakhala ahlul jannati jannati wa ahlun nari nar. Ketika penduduk syurga sudah masuk syurga, penduduk neraka masuk neraka. Rupanya penduduk syurga mereka merapatkan araikihim, kata baginda Rasul, sofa-sofa tempat duduk mereka kita rapatkan. Kemudian kita saling mengingat kejadian-kejadian yang pernah kita lalui di dunia. Salah satu di antara kita nanti akan mengatakan, ala tadhkuru mata ghafarallahu lana. Masih ingat tidak kalian kapan Allah itu mengampuni kita? Rupanya yang lain mengatakan, jalasna fi yaumi kadza fi waqti kadza wa sa'ati kadza. Kita pernah duduk dulu ketika di dunia, di waktu ini, di hari ini, di tempat ini. Farahimallahu lana, Allah melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Faghfarallahu lana, kemudian Allah mengampuni kita. Kadang-kala pada majlis ilmu itu kita tidak tahu majlis mana yang menjadikan kita diampuni. Tapi kita selalu yakin ketika mencari majlis ilmu, ini majlis yang insya Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat. Kemudian Allah mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Ini jamaah rahimakumullah. Kita masih bercerita tentang pembahasan yang sangat penting selalu kita ulangi. Salat-salat yang dituntun oleh baginda Rasul dalam kondisi beruzur. Konsep ini berdiri dari konsep kaidah umum dalam syariat. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan, rasa berat itu selalu melahirkan kemudahan. Ini sesuai dengan konsep yang disebutkan oleh baginda Rasul. Innama bu'istu bil hanafiyyati samha. Aku itu, kata baginda Rasul, diutus dengan agama Hanafiyah yang lurus. Dan agama yang lurus ini punya karakter, punya sifat samha, gampang. Sebagian kita mengambil lurusnya, tidak mengambil gampangnya. Ada sebagian yang lain mengambil gampangnya, meninggalkan lurusnya. Gampang, tapi gampang ini karakter untuk agama yang lurus. Jangan digampang-gampangkan. Rasulullah SAW marah kepada Mu'adz bin Jabal. Kita tahu hadis yang panjangnya riwayat Imam Bukhari. Mu'adz itu kalau salat Isya bersama baginda Rasul, beliau selanjutnya pulang ke kampung halamannya untuk melakukan salat Isya. Beliau imami lagi dalam kondisi beliau salat sunat, jamaahnya melakukan salat Isya. Mu'adz itu termasuk min hafadhatin Nabi lil Quran, penghafal-penghafal Quran dari kalangan para sahabat baginda Rasul. Kalau sudah berdiri salat Isya, beliau mulai dengan Al-Baqarah.
Al-Baqarah. Berhenti di Al-Baqarah, beliau tidak berhenti melanjutkan rukuk, tapi beliau lanjutkan dengan Ali Imran. Rupanya satu orang tua dalam kondisi mengeluh, mengucapkan salam dalam solatnya, langsung balik ke belakang melakukan solat dengan sendiri. Mu'adz ketika itu mengatakan, ala huwa munafik, itu enggak ada lain kecuali orang munafik itu. Al-Baqarah, Ali Imran tidak sanggup berdiri munafik. Kalau berdiri dengan kita, barangkali semua kita di belakang, Pak. Itu munafik. Orang ini mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, nahrisul ardu fin nahar, di siang hari kami itu di kebun-kebun kami bercocok tanam, kerja berat. Malam hari tiba-tiba Mu'adz kembali dari tempatmu mengimami kami salat dengan ayat-ayat yang panjang. Baginda Rasul marah. Afattanu anta ya Mu'adz, kamu itu pembawa fitnah wahai Mu'adz. Innama bu'istum muyassarin wala mu'assarin, kalian itu diutus dalam kondisi mempermudahkan, jangan kalian mempersulitkan. Ala qara'ta bisabbihis wa syamsi wa duha, kenapa engkau tidak membaca sabbihis? Kenapa engkau tidak membaca hal ataka al-ghasyiyah? Kenapa engkau tidak membaca wasyamsi wa duha? Ini bagi kita ini juga panjang. Sabbihis panjang, Masya Allah. Padahal sabbihis itu ringan, kata baginda Rasul. Yang panjang itu Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan Ali Imran. Kalau bagi anda itu panjang, itu bukan standar. Yang standar itu standar syariat Hanafiyah, As-Samha. Hanafiyah ini yang membuat kita ringan. Selalu saya tekankan, kalau anda memegang konsep Quran, hadis Rasulullah dalam i'tiqad, dalam ibadah, dalam fikihnya, anda tidak akan pernah kesulitan. Tidak akan pernah kesulitan, gampang dia. Hanafiyah ini samha, yang lurus ini kata baginda Rasul, gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Kalau kita kembali kepada standar kita, solat subuh berjamaah seperti hari ini juga banyak yang sulit. Banyak yang sulit, tapi itu bukan standar. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah mengatakan, sungguh kami sudah menciptakan manusia dalam kondisi kabadin, sulit. Sulit. Dari semenjak lahir kita sudah sulit, maka jangan digampang-gampangin. Kalau bukan kesulitan untuk kita, kesulitan untuk orang lain, bahkan bisa jadi kesulitan untuk yang lain dan kita. Dari semenjak lahir ibu kita sulit, orang tua kita sulit, kita dibesarkan dalam kondisi sulit, kabat. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan, lam yaflah al-qawm, orang itu tidak akan pernah berhasil baik dunianya dan akhiratnya kecuali dia menyulitkan dirinya. Ini harus betul-betul kita pahami. Orang sukses di dunia karena kesungguhan. Anda mau sukses di akhirat tanpa kesungguhan, itu tidak mungkin. Ya kan, jangan digampang-gampangin. Muyassarin, permudahkan sesuai dengan kemudahan syariat. Jadi kita perhatikan kemarin, para ulama mengambil kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Selama ada kesulitan, kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Secara konsep umumnya syariat kita mudah. Secara khususnya, rinciannya, semua hukum-hukum tasyri'nya itu mudah. Ketika ada kondisi yang sulit tiba-tiba muncul, itu datang syariat dengan melahirkan kemudahan. Kita perhatikan kemarin safar. Safar ditentukan dalam Al-Quran dengan uruf. Adat kebiasaan masyarakat yang menentukan ini safar atau bukan safar. Kalau kita ingin menyulitkan umat Muhammad, kita akan mengatakan sekian kilometer baru dikategorikan safar. Ini menyulitkan. Muyassarin la mu'assarin, permudahkan, jangan kalian persulitkan. Sebagian para ulama kita berijtihad, kadangkala hasil dari produk ijtihadnya itu bisa menyulitkan umat, tapi syariat Allah tidak pernah menyulitkan. Jadi ada masyaqqah. Kondisi anda tidak mampu melakukan, syariat langsung mengangkat bebannya, tidak disyariatkan. Bukan seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah ataupun Neo-Mu'tazilah hari ini. Ibrahim dibebankan untuk
menyembelih anaknya Ismail. Kemudian ketika disembelih lehernya Ismail, Allah ubah menjadi tembaga. Baca. Akhirnya tidak bisa dipotong. Ini alasan kenapa tidak bisa dipotong, kata Mu'tazilah. Ini beban untuk sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, tidak mungkin dibebani. Bukan seperti itu penafsirannya. Tidak mungkin terbebani. Memotong baja dengan pisau tidak akan pernah terpotong. Mereka mengatakan Allah bisa mensyariatkan sesuatu walaupun kita tidak mampu. Allah mengatakan tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalian tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi tingkatannya dua. Masyaqqah itu tidak mampu Allah angkat. Kadang-kala kita mampu, tapi untuk terus-menerus melanjutkan kita tidak mampu. Itu pun Allah ringankan. Kalau kita berbicara tentang musafir, orang dalam perjalanan, mereka mampu untuk salat 4 waktu, untuk salat 4 rakaat. Di setiap waktu salat 4 rakaat, mampu. Tapi untuk terusan Anda melakukan demikian, itu akan berat. Allah datang meringankan. Bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu, tapi Anda terus-menerus melakukan demikian, itu berat. Allah angkat. Itu masyaqqah. Masyaqqah. Baik kondisinya darurat, itu sudah tentu kita punya kaidah yang lebih umum, ad-darurat tubihul mahdurat. Segala bentuk kemudaratan darurat itu memperbolehkan yang diharamkan. Ataupun bentuknya hajah, kebutuhan yang mendesak, itu Allah berikan keringanan. Ambil masyaqqah, ambil hukum keringanan. Sama seperti safar tadi. Safar itu hajah. Kalau tidak kita kurangi salat jadi 2 rakaat, tidak kita jamak salat, ini akan memberatkan. Allah mentolerir, Allah memperhatikan ini, Allah ringankan. Jangan ambil hukum kaidah kemudahan ini untuk perkara-perkara fuduli yang sifatnya cuma tambahan, yang tidak punya urgen dalam kita beragama, ataupun bentuknya zinah kamal, cuma penyempurnaan. Hari wisuda itu wisudawati, mayoritas wisudawati anak-anak kita itu make upnya jam 3 pagi, subuhnya ketinggalan, bahkan kadang-kadang mereka menjamak. Ada yang sholat jam 3 Pak. Alasannya apa? Make upnya jangan luntur nanti. Ini kamal, ini cuma penyempurnaan. Kalau bukan jatuh kepada keharaman, ini cuma sebatas penyempurnaan. Tidak boleh. Ataupun pengantin-pengantin wanita itu karena berbagai macam make up yang digunakan, akhirnya salat zuhur dan asar di jamak. Ini kamal. Anda tidak boleh mengambil keringanan untuk perkara-perkara yang sifatnya bukan darurat, bukan hajah. Kalau darurat dan hajah, syariat sudah datang memberikan kita berbagai macam keringanan, baik keringanan dengan melakukan badal, pengganti. Anda tidak bisa menggunakan air, bagi yang sakit Anda tayamum. Tayamum itu menggantikan posisi air. Baik dalam bentuk pengurangan, tidak diganti tapi dikurangi. Anda musafir 4 rakaat, Anda bisa mengurangi jadi 2 rakaat. Baik dalam bentuk jamak dan takdim wa ta'khir, Anda boleh mengakhirkan, Anda boleh mendahulukan. Tidak mampu salat di tepat waktu zuhur dengan asar dalam kondisi safar, musafir, Anda boleh menggabungkan baik jamak takdim di awal waktu langsung atau jamak takhir di akhir waktu. Ini keringanan-keringanan Allah berikan. Itu semuanya sudah ada konsepnya. Baik Allah ringankan cara bentuk pelaksanaannya. Ini pembahasan kita tentang salatul marid, salat orang dalam kondisi sakit. Allah ringankan cara melakukannya, Allah ringankan. Anda tidak sanggup berdiri, duduk, kata baginda Rasul. Tidak sanggup duduk, ala jam, berbaring ke sisi kanan dari bagian lambung kita. Ini semua datang syariat itu sudah membuat kaidah. Ini yang dimaksud oleh Rasul Hanafiyah, ini lurus dan ini samha dan ini gampang. Jadi artinya kalau sudah tidak gampang, artinya ada yang tidak lurus di sana. Ini tidak gampang, sulit sekali. Wafat orang tua kita, kemudian dibebankan kita harus ini, harus itu, harus ini.
Tidak mampu Ustaz, sulit. Kalau sulit itu dipertanyakan dia itu lurus atau tidak. Karena syariat ini Hanafiyati samha, lurus dia, dan dia dalam kondisi lurusnya itu gampang. Marid, sakit. Siapa yang tidak pernah sakit? Semua kita sakit. Sakit itu sifat daripada ubudiyah, kemanusiaan, kehambaan. Allah kadang-kala membuat kita sakit itu supaya kita sadar ada zat yang lebih sempurna, tidak pernah sakit, tidak pernah terkurangi dengan sedikit apapun. Fahuwa yashfini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ibrahim berdalil di depan kaumnya yang menyembah berhala. Wa idza marid, kalau aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkanku. Allah buat kita sakit supaya kita sadar ada rasa iftiqar, ada rasa kebutuhan kepada Allah dalam kondisi kelalaian kita. Jadi seringkali orang itu dalam kondisi sakit selalu rujuknya kepada Allah, baru sadar ketika dalam kondisi sakit. Itu memang hikmah Allah berikan kita sakit. Belum lagi ma'asabal muslim, kata baginda Rasul, hadis Imam Muslim, seorang muslim tidak tertimpa hatta ghammin, kebingungan, kegalauan, ketidakjelasan, rasa sakit, rasa perih, wahazan, rasa sedih. Itu semua menggugurkan dosa-dosa kita. Maka doa kita ketika mengunjungi orang sakit, la ba'sa tahurun, insyaAllah, tidak ada masalah, insyaAllah, tahurun, menyucikan, insyaAllah. Ini sakit ini menyucikan anda. Sakit, semua kita sakit. Menjaga solat dalam kondisi sakit, bagaimana hendaknya kita lakukan? Kita perhatikan hadis yang pertama, itu hadis Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu maqal, orang Syiah itu hampir mayoritas para sahabat mereka kafirkan, kecuali beberapa orang sahabat yang mendukung Ali ibn Abi Thalib, salah satu di antaranya Imran ibn Husain. Maka para ulama mengatakan Imran ibn Husain ini disepakati kesahihannya baik oleh orang yang hak, orang benar, ataupun orang batil. Imran ibn Husain mengatakan, kanat bi bawasir, Rasul SAW datang suatu ketika mengunjungiku, mengunjungi orang sakit, hak muslim, kewajiban kita komplek ini buat. Ada patungan yang tersendiri terkhusus untuk berkunjung ke orang sakit. Ada orang sakit, kita pihak masjid dan pihak komplek yang pertama kali mengunjunginya. Itu hak. Imran mengatakan, kanat bi bawasir, Rasulullah suatu ketika mengunjungiku, fahuwa fi makhrafatin min makharifi al-jannah. Orang yang mengunjungi orang sakit dalam hadis yang lain, dia berada di dalam kamar syurga, hatta yarji', sehingga dia kembali ke rumahnya. Mau berkunjung ke taman syurga, ke kamar syurga, kunjungi orang sakit. Tujuannya banyak dalam Islam disebutkan, ta'nisan lil marid wa tadhkiran lil 'aid, pengingat untuk yang berkunjung. Anda mengingat nikmat kesehatan ketika Anda memperhatikan orang sakit. Wa ta'nisan, pelipur lara, penghibur untuk yang dikunjung. Maka datang ke sana buat hiburan, ucapkan kalimat-kalimat yang menghibur, bukan yang menyakitkan. Tapi jangan dusta. Itu kata para ulama. Anda mendoakan kebaikan, insyaAllah anta ala khair, kamu dalam kondisi baik, itu boleh. Setidaknya kalau bukan baik fisiknya, baik agamanya. Tapi jangan Anda ucapkan Anda dalam kondisi sehat, itu dusta. Ini tiba-tiba datang berkunjung, Masya Allah, makin uro, makin sehat. Anda berdusta kalau dia bukan sehat. Tapi Anda katakan, Masya Allah, makin hari makin membaik. Membaik belum tentu tentang kesehatan, tapi membaik tentang agamanya, kedekatannya dengan Allah. Hibur dia. Ta'nisan lil marid, pelipur lara untuk yang sakit, wa tadhkiran lil 'aid, pengingat untuk kita yang mengunjungi. Rasul berkunjung. Dua hadis yang akan kita bacakan itu yang sakit Rasul kunjung. Bahkan kadang-kala yang sakit itu bukan dari orang kaum muslimin pun Rasul berkunjung, memanfaatkan momen kesempatan untuk berdakwah. Orang paling dekat dan paling gampang didakwahi dalam kondisi dia sakit, itu paling gampang didakwahi.
tidak banyak perontaknya, tidak banyak ininya, dia akan langsung menerima. Apalagi anda ingatkan dengan Allah. Imran mengatakan, kana bi bawasir, aku tertimpa dengan penyakit bawasir. Bawasir itu bahasa Arab, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kita gantikan huruf ba menjadi wasir. Jadi wasir itu bahasa Arab. Kanat bi bawasir, aku tertimpa penyakit wasir. Wasir itu ada pendarahan di otot bagian belakang, maaf cakap, di bagian tempat pembuangan kita ada pendarahan. Dulu para ulama di zaman dahulu itu berselisih, boleh tidak kita potong. Karena dulu medisnya tidak semaju dengan medis yang ada hari ini. Para ulama dulu, kalau kita baca kitab fikih tentang penyakit basurah, penyakit wasir ini, mereka berselisih. Kebanyakan mereka mengatakan tidak boleh dipotong, haram, karena kalau dipotong akan terjadi pendarahan, dianya akan wafat. Sekarang dalam medis modern itu disebutkan itu penyakit biasa saja, itu potong saja tidak ada masalah. Pendarahan otot. Kadang-kala dalam kondisi yang perih luar biasa, anda tidak sanggup untuk berdiri, maka Rasul ketika mendatangi Imran ibn Husain ketika tertimpa dengan penyakit bawasir, itu sunnah baginda Rasul. Kalau sudah salat fajar, ini sunnah untuk kita ikuti oleh Pak Imam atau perangkat kampung. Selepas solat fajar, lihat mana si fulan. Kalau tidak hadir artinya dia sakit, kunjung dia. Ini kalau semua kita kunjungi yang tidak hadir subuh, insya Allah subuh selanjutnya semuanya hadir. Kenapa tidak hadir? Anda sakit, anda tidak berkunjung ke subuh. Rasul melihat, di mana si fulan? Dia tidak hadir ya Rasulullah, kunjung. Lihat dia sakit, mempererat ukhuwah. Hadir subuh berjamaah. Kalau tidak hadir pasti dia sakit. Rasul setiap subuh, itu kata Imam Ibn Mas'ud, selepas berzikirnya memalingkan wajahnya kepada para sahabat, yatafaqah, melihat mana fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kalau sudah munafik tidak dicari lagi. Si fulan mana si fulan? Enggak ada kabar, 3 hari ditunggu anda akan ada kabar, Rasul mengunjunginya. Karena bi bawasir, aku tertimpa penyakit wasir. Fasa'altun Nabi anis salat, aku bertanya kepada baginda Rasul tentang salat. Yang pertama kali mereka ingat itu salat kalau sakit. Rasul datang, ini kesempatan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kondisi salatku? Ini yang pertama kali ditanyakan. Kalau kita sakit, itu yang pertama kita tulis wasiat. Ini khawatir, ini udah mulai macam-macam itu si anak itu. Waktu tulis wasiat dulu. Rasul tidak, para sahabatnya salat. Hammuhum salat. Keinginan mereka satu-satunya itu salat. Maka dalam banyak hadis, termasuk hadis ini, nanti kita perhatikan hadis Jabir juga demikian. Langsung bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan salatku? Ini sakit, aku tidak bisa berdiri, bagaimana dengan salatku? Yang paling mereka khawatirkan itu kondisi salat mereka. Rasul mengabarkan tentang kemunculan Dajjal. Yom kasana, hari pertamanya itu bagaikan 1 tahun, hari keduanya bagaikan 1 bulan. Langsung para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa nuqimus shalah? Bagaimana kita dirikan salat? 1 hari bagaikan 1 tahun, salatnya apakah 5 kali juga? Rasul mengatakan bukan, qaddiru faqaddiru. Sesuaikan dengan durasi waktu yang kalian prediksikan, kalian perkirakan. Mereka kegundahan mereka itu salat. Salat belum sempurna, gundah. Bukan cuma sebatas selepas kita lakukan, terangkat beban, kewajiban sudah terangkat, kita tidak pernah mempedulikan Allah terima atau tidak. Puasa kita kemarin, salat kita kemarin, Allah terima atau tidak, itu tidak pernah kita pedulikan. Yang penting bebannya sudah terangkat. Keluar dari masjid lega. Kalau masih lega itu dipertanyakan. Keluar dari masjid lega, Masya Allah sudah selesai 1. Itu dipertanyakan karena hilang kekhawatiran. Al-khauf itu harus mengikuti ibadah. Takut itu harus mengikuti ibadah. Keluar dari sini masih takut, ini Allah belum terima, bagaimana caranya? Mempersemangat kita untuk melakukan salat sunnah. Ini kan Nabi Wasir, fasa'altu an salat, aku bertanya kepada baginda Rasul tentang kondisi salatku. Faqala salli qa'imah, hendaknya engkau salat dalam kondisi berdiri. Rukun, tidak sah salat kecuali dalam kondisi berdiri. Mulai salat takbiratul ihram rukun,
dalam kondisi qa'iman, berdiri. Rasul mengatakan qa'iman, bukan berdiri dalam kondisi tertentu, yang penting berdiri. Itu yang penting berdiri, Pak. Selama anda bisa berdiri, walaupun harus memegang tongkat, anda harus berdiri. Oh, ini saya tidak bisa berdiri kecuali pegang tongkat. Berdiri pegang tongkat, jangan langsung duduk. Ini maksud dari qa'iman. Jadi bentuknya bentuk nakirah, kondisi yang digunakan isim fa'il dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan keumuman apapun bentuk berdiri. Saya tidak bisa berdiri kecuali harus berdiri dalam kondisi bersandar. Berdiri walaupun dalam kondisi bersandar, jangan langsung duduk. Ini banyak yang langsung duduk. Kita tidak boleh duduk kecuali kalau itu salat sunnah. Kalau salat sunnah boleh. Salat di atas kendaraan untuk sunnah boleh. Kalau sunnah di malam hari, mau tambah qiyamul lail, anda nyamannya dalam kondisi duduk, silakan duduk, tidak ada masalah, walaupun sehat. Kadang Rasul salat malamnya dalam kondisi duduk, kadang Rasul kebiasaannya dalam kondisi berdiri, kadang-kala baginda Rasul salat malam dalam kondisi duduk, tapi ketika beliau rukuk, beliau bangun. Itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Salat malam dalam kondisi duduk, tapi ketika rukuk bukan langsung rukuk seperti ini, merendahkan bagian bahunya, tapi baginda Rasul berdiri kemudian rukuk, sehingga beliau menyempurnakan rukuk. Itu juga boleh. Boleh, kalau sunnah boleh. Tapi kalau salat fardu, sholli qa'iman, salat harus dalam kondisi berdiri, apapun bentuknya berdiri. Saya kalau menyandar bisa berdiri, sandar, jangan langsung ambil kursi lah. Ya, itu pilihan kedua setelah tidak kemungkinan pilihan pertama. Boleh kita sediakan kursi, karena ada bisa jadi ada yang pihak dari bagian kedua tadi. Bukan langsung mana kursinya. Sanggup tidak? Tidak sanggup. Apa standarnya tidak sanggup? Ini kalau kita kembalikan ke standar yang tidak jelas, tidak sanggup, itu tidak ada standar. Standar tidak sanggup itu menghilangkan kekhusyukan ketika berdiri. Hilang khusyuk. Kalau saya berdiri, ini kalau bahasa Aceh mengkerut-kerut itu, nyeri. Artinya saya harus duduk, anda duduk. Karena kalau anda berdiri, anda tidak khusyuk. Apa artinya salat tanpa kekhusyukan? Ini standarnya khusyuk dia. Rasul mengatakan sholli qa'iman, salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Ini sulit dilakukan oleh orang dalam kondisi tertimpa penyakit wasir. Ini untuk kita-kita yang rukunnya harus selalu dalam kondisi berdiri. Jangan kita masuk tiba-tiba imam sudah rukuk, langsung ada Allahu Akbar dalam kondisi turun untuk rukuk takbiratul ihram. Anda tidak punya salat. Takbiratul ihram harus dalam kondisi tegak, Allahu Akbar, berdiri, baru anda ucapkan takbir sekali lagi. Sunnah hukumnya untuk anda rukuk bersama imam, jangan langsung Allahu Akbar, anda tidak dapat salat. Takbiratul ihram harus tegak berdiri. Shalli qa'iman. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu di sini artinya hilangnya kekhusyukan ketika engkau berdiri. Kalau engkau tidak mampu, faqa'idan, maka dalam kondisi duduk. Jadi enggak perlu kita perdebatkan duduknya seperti apa. Rasul mengembalikan kepada duduk. Duduk terbaik kita itu seperti kita duduk dalam kondisi salat ketika kita duduk, yaitu kondisi duduk di antara dua sujud. Kalau tidak demikian, duduk di atas kursi tidak ada masalah. Jadi jangan kita salahkan, ini duduk di atas kursi, sunnahnya siapa? Rasul yang beliau lakukan duduk di atas lantai, itu tidak ada masalah. Faqa'idan, kata baginda Rasul, qa'idan, ini ismul fa'il, bentuknya keumuman. Apapun bentuk duduk boleh. Kalau anda tidak bisa berdiri, maka anda duduk. Wa in lam tastati' fa'ala jam, kalau engkau tidak bisa duduk, fa'ala jam, maka berbaringlah dalam kondisi kita menghadap kiblat, kemudian baring kita itu di atas lambung bagian kanan. Jadi kalau kondisi kiblatnya di sana, kita menghadap ke kiblat, kemudian kita berbaring di bagian kanan. Artinya kepala kita ke sana, Pak.
Kaki kita ke sana, kepala kita di sana, kita diarahkan ke sana. Ini kalau memungkinkan. Seperti ini posisinya. Ala janb, dalam hadis yang lain dikuatkan itu ala janbil aiman, bagian lambung kanan. Jadi kepala ke sana, kita menghadap ke kiblat. Ini kalau ada yang sakit di rumah, posisi salatnya demikian. Kalau mampu demikian, harus demikian. Jangan langsung terlentang. Ala dhahrin, itu tingkatan selanjutnya. Kalau ala janbil aiman tidak mampu, baru naik ke tingkatan kedua, ala janbil aysar, kepala ke sana tapi bagian lambung kiri kita masih menghadap ke arah kiblat, menghadap kiblat. Itu juga tidak mampu, sakitnya luar biasa, ala dhahrin, baru kita terlentang. Tentunya sekarang posisi kita menghadap ke atas. Ini posisi turunan. Jangan tiba-tiba salat sudah ala dhahr. Kita sering berkunjung ke rumah orang sakit, kita lihat sedang salat, dia salatnya seperti ini. Apa tidak bisa ke samping? Bisa, tapi dia tidak tahu. Yang dia tahu kalau tidak bisa duduk, langsung seperti ini berbaring. Bukan berbaring demikian. Rasul, hadis Imam Bukhari di sini mengatakan ala janb. Jadi berbaring ke lambung bagian kanan dengan kondisi kita menghadap kiblat. Kalau itu tidak mampu, baru ganti ke posisi bagian kiri, di atas lambung kiri kita masih menghadap kiblat. Ini kalau ada yang membuat perencanaan mau membuat rumah hari tua ataupun kamar hari tua, itu didesainnya seperti ini, Pak. Posisi tempat berbaring kita di rumah hari tua kita, kamar hari tua kita, itu desainnya dihadapkan kiblat. Ini diusahakan kalau belum kita buat. Kalau sudah kita buat, apa? Belum kita buat, desainnya demikian. Kalau itu tidak mampu, fa'ala dhahrin, baru terlentang. Terlentang. Ini kita perhatikan hadis selanjutnya. Hadis Jabir, qal ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan. Suatu ketika baginda Rasul mengunjungi orang sakit. Jabir cuma menukilkan, artinya Rasul berkunjungnya bukan sendiri. Tentunya adab-adab berkunjung itu pembahasan lain. Kapan anda berkunjung, seperti apa anda berkunjung, dengan siapa anda berkunjung. Rasul mengunjungi orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha. Rupanya orang ini menarik supaya dia dapat sujud di atas lantai. Karena dia sakit tidak mampu sujud di atas lantai, maka lantainya itu ditinggikan dengan bantal. Jadi kalau sujud nanti tidak perlu turun lagi ke bawah sekali. Jadi bisa dia ditinggikan sedikit. Jadi enggak perlu seperti ini, bisa seperti ini. Dibuat bantalan di tempat kepalanya sujud. Ketika mau sujud tidak terlalu bungkuk langsung ke lantai. Artinya ada bantalan, ada bantal, dia sujud di atas bantal. Gampang sujudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam farama biha, ambil bantalnya, Rasul lempar. Ini ada orang membuat takalluf, memberatkan diri dengan yang tidak disyariatkan. Syariatnya jelas. Anda tidak mampu sujud demikian, ada cara sujud lain. Tidak perlu anda paksakan diri, harus ada bantalan supaya anda bisa sujud. Anda tinggikan tempat sujudnya. Ini secara tidak langsung, ini adalah larangan meninggikan bagian dari bagian kondisi kita salat, itu bagian sujud atau bagian lainnya. Syariat itu tidak boleh anda tinggikan. Imam dengan makmum itu sama. Kalau saya dulu sering ke daerah pesisir barat, itu kita perhatikan itu. Kalau imam tingginya Masya Allah itu, kita makmum di belakang rendah, biar kelihatan siapa pemimpin katanya. Kelihatan siapa pemimpinnya. Itu tidak disyariatkan. Sama. Kalaupun bisa ditinggikan, para ulama mengatakan tidak lebih sejengkal, sedikit saja ditinggikan. Dan itu tidak disyariatkan. Boleh ambil karpet, boleh ambil tikar, itu pernah disalatkan oleh baginda Rasul demikian. Tapi jangan tinggikan dengan ketinggian yang mencolok antara imam dengan makmum. Jangan. Yang Jabir lakukan ini, yang orang sakit ini lakukan, dia membuat sesuatu di tempat sujudnya supaya tinggi tempat sujudnya. Ketika dia sujud, dia bisa sujud dengan gampang. Rasul mengambil bantalannya dan melemparnya. Ini takalluf bima la yutaq, memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak disyariatkan.
Kejadiannya sama seperti anak muda kita itu mau mengikuti sunnah berjenggot, tapi jenggotnya tidak punya. Akhirnya balik itu produk-produk apa itu dimasuk ini minyak-minyak macam-macam supaya tumbuh jenggotnya. Itu tidak disyariatkan. Anda punya jenggot, Anda biarkan, itu syariatnya. Jangan dicukur, itu syariatnya. Tapi kalau Anda tidak punya, Anda tidak perlu memaksakan diri supaya tumbuh jenggot. Ini sering orang yang memaksa itu nantinya termasuk di antara orang yang memotong jenggot itu. Nggak mampu kita. Jangan paksakan diri. Kembalikan ke fitrah Allah. Ada jenggot, biarkan. Tidak ada, ya tidak ada masalah. Kita perhatikan, wisadatin farama biha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil bantalannya, kemudian beliau melemparnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Kalau engkau sanggup, maka sujudlah di atas lantai. Sujud di atas lantai. Kalau engkau sanggup, wa illa fa'ummi ima'an. Kalau engkau tidak mampu, cukup engkau melakukan imam. Jadi artinya kondisi Anda sangat sakit, Anda terlentang saja, berbaring saja, kemudian Anda berikan isyarat dengan mata Anda, dengan kepala Anda, itu sudah cukup. Kalau rukuk Anda angkat sedikit, kalau sujud Anda angkat lebih dalam lagi, itu sudah cukup. Kalau Anda tidak mampu ini, Anda salat dalam kondisi duduk, Anda mampu, Anda tidak mampu rukuk berdiri, Anda cukup dengan rukuk merendahkan sedikit. Kalau sujud Anda tidak mampu, Anda sujud di atas lantai, Anda cukup merendahkan sedikit lagi. Atau memberikan isyarat dengan mata, memberikan isyarat dengan kepala. Gampang sekali syariatnya. Jangan bebankan diri Anda itu dengan yang tidak disyariatkan. Untuk apa angkat-angkat lantai itu, angkat-angkat dengan bantalan supaya Anda bisa sujud? Itu tidak perlu. Cukup Anda berikan isyarat. Masih mampu mengangkat kepala, angkat kepala. Kalau tidak mampu, kepala pun tidak mampu Anda angkat. Ada yang sakit stroke misalnya, sakit-sakit lain yang berat itu. Semoga Allah melindungi kita dari semua bentuk jenis penyakit. Penyakit selama kita masih berakal, masih bisa mengetahui, berfikir dan lain sebagainya, walaupun badan kita tidak bisa kita gerakkan, salat masih wajib. Tidak bisa dengan itu cukup Anda mengarahkan pandangan. Pandangan pun tidak mampu Anda angkat mata Anda, cukup dengan hati salatnya. Karena salat itu niat dan amal. Kalau amal badannya jatuh karena uzur tidak mampu, niatnya tidak jatuh. Kalau niatnya sudah jatuh, artinya Anda sudah tidak berfikir lagi dan tidak ada kewajiban salat. Digampangkan, luar biasa gampang-gampang. Ini tidak mampu turun, ini tidak mampu turun, ini tidak mampu turun. Yang tidak ada itu dalam hadis baginda Rasul, isyarati bil asabi, menunjuk dengan telunjuk itu nggak ada. Kepala. Kalau mampu, tidak mampu dengan kepala, ima dengan basar, dengan mata. Telunjuk nggak ada. Ini kalau sujud Allah berdiri ini, mau rukuk dikit, ini udah turun, artinya sudah sujud. Ini tidak perlu karena Rasul tidak menganjurkan demikian. Mata Anda saja tinggikan sedikit kalau dalam kondisi rukuk, diturunkan sedikit dalam kondisi sujud. Ini kondisi memang sakitnya parah, itu yang kita mampu. Kalaupun itu tidak mampu, kembalikan ke niat, karena sholat itu niat dan amal. Amal sudah gugur karena uzur berat untuk kita lakukan, gerakan badan tidak mampu melakukan, Anda masih punya niat. Niatkan saja. Bacakan dalam hati apa yang bisa Anda bacakan. Apa yang ringan bagi Anda sesuai dengan kondisi Anda. Yang artinya apapun kondisinya, sholat tidak bisa kita tinggalkan. Kecuali kondisi Anda gila. Kalau sudah gila baru. Gila, tinggalkan sholat. Selama tidak ada gilanya, masih berfungsi otaknya, Anda masih berkewajiban untuk sholat. Kadang-kadang kita bertanya kenapa Allah tidak sayang dengan kita yang sudah sakit demikian, sholat masih diwajibkan. Allah justru menyayangi kita, sayang kepada kita, maka Allah mewajibkan. Supaya dalam kondisi sakit demikian, kita tidak pernah terlepas dan jauh dari Allah. Coba kita bayangkan, kalau salat, kalau sakit demikian, Anda tidak perlu salat. Dalam kondisi sakit yang sepatutnya kita dekat dengan Allah, justru makin jauh kita dengan Allah.
Tapi Allah tidak memberatkan. Tidak mampu dengan anggota badan, lakukan dengan hati, dan itu yang semua kita mampu melakukan. Kalau itu juga tidak mampu, artinya sudah diangkat beban salat. Wallahu a'lam bishawab.